Oke, oke, Kak. Dari tadi kan kita udah ngebahas nih dari kesulitan perspektifnya, sama tadi juga dikasih tahu dalam sisi biopsikologi gimana cara tubuh kita bekerja ketika stres, dan juga ada faktor-faktornya sedikit lainnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngebahas seharusnya cara pandang kita nih menghadapi kesulitan. Tadi kan juga udah sempat dibahas nih mengenai faktor yang kalau kita lihat kesulitan faktornya tuh kognitif. Nah, cara pandang kita seharusnya terhadap kesulitan tuh gimana sih, Kak? Apakah kita harus selalu stay positif kayak ini bisa, padahal hal itu yang Hmm, kayak mustahil dilakukan, iya, tapi iya, iya. kita tetap positif. Nah, itu mungkin bisa kasih tahu, Kak. Iya, iya, menarik. eh Cara pandang, bagaimana sih seharusnya cara pandang yang benar ya saat kita merasakan kesulitan? Kalau menurutku, jadi part paling pertama dari cara pandang yang tepat dalam menghadapi kesulitan itu penerimaan sih. Kalau kita nggak pernah bisa nerima bahwa kesulitan ini itu ada dan akan selalu ada, kita nggak akan tenang gitu loh. Maksudnya kayak, ya kita nggak akan tenang aja kalau kita nggak bisa nerima bahwa kesulitan tuh bagian dari kehidupan gitu. Jadi eh, kalau misalnya Pak Is nih misalnya tadi bilang, wah apakah kita harus selalu berpikir dan merasa positif, positif, positif? Ya nggak mungkin gitu. Bahkan kemarin cerita sedikit nih. Jadi kemarin eh, di psikologi di sini tuh ada ini apa ngerayain World World Mental Health Day kan. Terus eh, ada nih di mana satu section gitu tempat di mana orang bisa nulisin apa yang dia rasain gitu ya. Terus ditempel gitu kan biasa tuh ada kalau di acara-acara kayak gitu ada kayak gitu. Nah, pas aku juga lagi mau nulis gitu ya, ya maksudnya kayak ya meramaikan acara aja lah ya kan. Aku mau nulis, aku lihat ada satu yang nulis, semoga semua orang selalu bahagia. Nggak mungkin. Aku bilang ke temenku ini boleh nggak sih aku tulis di sebelahnya? Nggak mungkin gitu. Maksudnya nggak akan. Jadi Bener-bener. iya nggak akan dan sebenarnya mungkin bukan salah dia juga. Maksudnya eh, berita-berita yang kita dapat selama ini atau yang umum di luar sana kan kejarlah kebahagiaanmu dan lain sebagainya. Strive to be positive, always positive dan lain sebagainya. That's not gonna happen gitu loh. Maksudnya eh, ya itu nggak rasional gitu loh. Maksudnya nggak nggak mungkin aja gitu kan. Jadi Kayak mustahil gitu mm-mm, kan. ya ya ya. Eh, Malah sudut pandangku sekarang tentang tentang apa ya tentang hidup itu justru lebih pesimistik dan apa ya aku malah menemukan ketenangan di dalamnya gitu loh. Ketika kamu melihat penderitaan sebagai sebuah norma gitu ya dalam kehidupan, seenggak-enggaknya kamu nggak gelisah ketika mendapatkan hal itu gitu. Bukan berarti kamu terus nggak merasakan apa-apa ya. Ya, ya gumun pasti ada, boleh kamu apa kamu mengeluh pasti ada, yaitu ya manusiawi. Cuman perlu menerima juga bahwa ini bagian dari kehidupan gitu. Dan ketika kamu mengeluh itu kan ya itu tadi kamu berarti sedang merasakan stres dan oke, jangan cuman mengeluh. What we can do untuk uh, mengeliminate stresor ini atau mengangkat penderitaan ini baik yang sedang kamu rasakan atau yang orang lain rasakan. Jadi
eh, penerimaan dulu sih sama sama diri sendiri gitu, sama penderitaan itu sendiri gitu. Bahkan, nah ini tuh aku tuh punya casing HP kan. Jadi aku punya casing HP. Pak Is sudah tak kasih tahu kemarin. Itu sebenarnya aku pengen tunjukin sih, cuma karena lagi tak pakai buat penerangannya, jadi nggak nggak aku. Jadi di casing HP ku itu ada satu scene dari komik yang aku suka. Komiknya itu namanya Berserk. Mungkin teman-teman teman binar ya, sorry. Di luar ada yang tahu, ada yang nonton juga. Di scene ini si karakter utamanya tuh lagi kayak mendekap seorang anak kecil gitu, ngelindungin anak kecil gitu dan bilang bahwa there is no paradise for you to escape to. Jadi nggak ada surga tempat kamu bisa lari dari, ya nggak ada surga tempat kamu bisa lari. Nah, dari apa gitu ya? Ya dari penderitaan itu sendiri. Dan dan itu aku apa ya? Seneng banget karena itu menggambarkan realitanya. Kalau kamu berusaha lari dari penderitaan, ya kamu justru akan menderita gitu. Kalau kamu berusaha nggak merasakan perasaan gelisahmu, kamu akan makin gelisah. Coba ya, coba nih. Di pikiran kalian, jangan bayangin gajah warna biru. Apa yang terjadi? Kalian mikirin gajah itu, ya kan? Jadi Iya. bayangin. Auto mikirin. Jadi memang ada hal-hal yang semakin kamu tolak, justru akan semakin gede gitu efeknya di dalam dirimu. Dan dalam hal ini sama halnya dengan penderitaan itu sendiri. Jadi ketika kamu justru berusaha lari dari penderitaan itu karena kamu merasa kamu harus selalu merasa positif, kamu seharusnya selalu mikir positif dan lain sebagainya, justru penderitaan yang sebenarnya muncul gitu dari pelarianmu itu gitu. Gitu tuh. Cerita tentang casing up. Penerimaan. Oke, berarti kita harus nerima dulu ya, Berarti intinya kita Kak ya. iya betul. Satu-satu guys. Faiz dulu deh. Ya siapa dulu? Nah, bilang gini, Eh, terima tadi seperti yang udah dikasih tahu Kamarela, terima dulu ya, bener. Habis itu betul. ngeluh dikit nggak apa-apa. Nah, itu dia. Itu kuncinya. Jadi Iya. ini emang sih kita bisa ngobrolin ini sambil ketawa-ketawa, tapi memang penerimaan itu nggak semudah yang tak omongin sekarang sih gitu. Maksudnya bayangin ada seseorang yang ada keluarga, misal anak, terus ayahnya lagi sakit keras di ujung tanduk, terus aku bilang, udah terima aja itu bagian dari apa nggak disawat sandal aku. Oh disawat nggak boleh. Apa nggak dilempar sandal aku ya kan? Ya masih mending dilempar sandal. Kalau oli panas gimana gitu. Jadi eh iya maksudnya bayangin ini jauh lebih mudah untuk diomongkan daripada di dilakukan. Jadi eh, bahkan ada kan ya five stage of grief ya. Mariala pernah dengar nggak five stage of grief? Kalau saya belum pernah dengar itu, Kak Audi. Hmm. Jadi five stage of grief itu menunjukkan fase-fase di mana bukan di mana yang orang alami. Ini teorinya gitu, fase yang orang alami ketika mengalami kehilangan. Jadi yang pertama bisa dimulai dari denial tuh dia nggak terima nih, denial bahwa misalnya seseorang itu sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal kayak gitu.
nggak kena, ya itu nggak terima sama 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 kejadian itu, penderitaan itu gitu. Dan itu ada stage selanjutnya, ada yang kayak bergaining, lalu baru penerimaan, acceptance itu di stage kelima gitu. Jadi dari teori ini pun kita bisa lihat kalau misalnya penerimaan itu bukan respon yang immediate. It's not an immediate respon, bukan respon yang langsung muncul ketika ada penderitaan gitu ya. Tapi respon yang memang yang muncul seiring berjalannya waktu juga, dan seiring kamu semakin matang gitu ya. Makin gede mungkin semakin kamu matang, eh, penerimaanmu bisa jadi lebih cepat terhadap penderitaan itu sendiri. Ya, ya, benar. Benar banget sih. Penerimaan yang gampang banget ya orang ngomong. Iya, iya kan. Ngomong terima, terima aja. Sehadapi. Terima aja. Tapi ya, Itu oke, oke, oke. padahal ya nggak semudah itu. Oke, nah, Emang kalau agak pengalaman terasa banget nih. kalian, terkait dengan penderitaan dan penerimaan gimana? Coba Faiz Oke, mungkin atau dari Kak Mariela Mahardela dulu. dulu aja Nah, nih. Kak Mariela dulu. Penderitaan Prosesnya gimana? cukup panjang sih, dan Oke. selain itu kayak apa ya Kak, nerima itu cukup panjang. Terus akhirnya jadi kayak males sih dalam dalam apa ya, Hmm. dalam menerimanya itu kalau di aku. Tapi akhirnya Hmm. kayak lambat laun kayak berpikir kayak toh ini juga harus dihadapi kayak gitu ya. Hmm. Jadi ya Hmm. udah akhirnya kayak ya udah kalau kayak gini terus ya kamu malah bakalan semakin down gitu. Jadi akhirnya ya udah berlari untuk mencari yang terbaik gitu setelah apa ya, setelah ngerasain hal itulah, hal yang Hmm. tidak disukai gitu. Oke. Kalau Faiz gimana? Kalau aku sih biasa kalau udah ketemu hal yang sulit banget nih, Hmm. biasa overthinking dulu, overthinking ntar Hmm. gimana 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 ya. Setelah itu ngeluh-ngeluh, Hmm. ngeluh-ngeluh kok gini kok gitu, terus sama wah ngeluh-ngeluh terus sama misu dikit lah. Hmm. Setelah Hmm. itu barulah sadar bahwa kalau ini nggak dihadapin kapan selesainya, malah dihantuin terus gitu. Jadi ya udahlah, meskipun dihadapinya sambil ya Allah ya udah dijalanin aja gitu. Yang penting kita hadapin gitu. Iya, iya, iya. Akan kuhadapi walaupun Kalau aku sambil sih gitu sih ya Kak. Allah ya. Iya, ya, oke, oke. Nice, Iya, nice. bener banget. Nah, itu kenapa? Nah, Ya. tadi kan udah tentang penerimaan. Itu kenapa part selanjutnya, eh, buatku sekarang ya, aku ngerasa tuh kayak, nah ini mungkin bagian dari self compassion juga ya, salah satu tools yang bisa kita gunakan. Kalau tadi kan berkaitan sama respon tubuh tuh, gimana kita eh, menggunakan physiological side, tapi kalau yang ini mungkin lebih ke psikologis nih, terkait self compassion atau welas asih terhadap diri sendiri. Itu kenapa eh, menurutku biar kita bisa mengubah hambatan-hambatan itu menjadi peluang untuk pertumbuhan, caranya adalah dengan memiliki welas asih terhadap diri sendiri gitu. Jadi yang dimaksud itu apa? Kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi itu ngerasa mulai sekarang itu rasanya kayak apa ya? A- Kayak aku bilang ke diriku sendiri bahwa kamu udah secara berani menghadapi kehidupan dan mencoba bertahan di tengah banyaknya eh, kemungkinan untuk gagal, di tengah banyaknya kesulitan yang mungkin akan kamu hadapi di depan. Kamu berani dan mau ngadepin itu aja,
buatku udah keren gitu. Maksudnya kayak I do appreciate that gitu loh. Maksudnya itu aku untuk ngomong ke diri sendiri aja gitu loh. Kayak misalnya nih, andai kata aku itu warrior gitu ya di Colosseum gitu, di sebuah Colosseum, di sebuah Colosseum yang tempat orang berantem gitu, berani keluar, dilihat mungkin orang banyak berdiri di atas Colosseum dan berani memperjuangkan yang penting buatmu tanpa aku harus ngelihat hasilnya kayak gimana, entah kamu gagal nantinya, entah kamu berhasil dengan usahamu, itu aja buatku udah keren gitu. Jadi ya itu bagian dari, kalau buatku bagian dari welas asih terhadap dirimu sendiri. Dan eh, kalau misalnya, nah itu kaitannya sama, jadi welas asih ini kalau dari Dr. Christine Neff itu ada 3 eh, komponennya. Yang pertama self kindness, baik sama diri sendiri gitu. Ya menurutku cara cara pandangku terhadap diri sendiri dan hidup secara umum yang kayak tadi aku ceritain tentang, ya kamu berani untuk stand up dan memperjuangkan yang penting buatmu aja, itu buatku udah keren. Nah itu part of self kindness ya. Jadi baik sama dirimu sendiri, sama kayak mungkin ketika kamu menenangkan orang, teman baikmu yang lagi stres gitu. Gimana sih kamu ke temenmu kan kayak udah it's okay, it's fine gitu. Kamu udah berjuang dengan baik gitu kan. Self kindness versus yang di kutub satunya adalah self judgment gitu kan, kayak ketika gagal terus apa kayak wah kamu nih gimana sih nggak bisa ngerjain apa segala macam gitu. Nah pilih self kindness atau at least latih dirimu untuk being kind to yourself, not to say to be soft and something gitu. Jadi kadang-kadang memang bukan berarti terus kayak, bukan not being soft ya, self kindness, tapi bukan berarti terus kamu nggak misalnya gini, misalnya aduh aku males nih mau ngerjain tugas atau apa segala macem gitu, it's okay, nggak apa-apa. Ya kalau gitu tugasnya nggak ada yang kerjain dong gitu ya. Bener, bener. Jadi ulas asih terhadap diri sendiri ini juga harus digunakan dengan bijaksana ya gitu. Bukan berarti kamu terus aduh ya udahlah nggak usah diperjuangkan atau apa segala macam, nggak juga. Self kindness. Terus yang kedua, komponen dari self compassion itu sendiri adalah common humanity. Jadi setiap kamu merasakan kesulitan yang besar, you're gonna have to remember that everyone and each of us also feel the same gitu. Jadi ketika kamu ngerasa kesulitan, common humanity ini berbicara tentang semua orang juga sulit gitu. You're not alone, bukan cuman kamu yang ngerasain kesulitan itu gitu. Bahkan ada orang-orang di sebelum kamu itu juga merasakan kesulitan. Saat ini orang-orang juga akan merasakan kesulitan. Di masa depan orang-orang pun juga akan merasakan kesulitan. Jadi ya itu tadi mungkin ini juga bisa membantu kita menerima gitu ya, menerima penderitaan itu sendiri, karena itu ternyata adalah hal yang common gitu di umat manusia gitu ya, di humanity. Jadi common humanity itu ngomongin tentang itu. Bandingkan dengan kalau kita berpikir sebaliknya, wah cuman aku nih yang ngerasain kayak gini, ih spesial banget kau. Enggak lah, kayak mana ya? Enggak. Semua orang juga ngerasain kesulitan gitu. Jadi Semua itu. itu common humanity. Nah, yang terakhir itu mindfulness nih, komponen dari Dr. Christine Neff itu adalah mindfulness. Nah,
Mindfulness ini berbicara tentang eh, kita itu mengambil balance approach gitu ya. Jadi mengambil sudut pandang yang berimbang terhadap perasaan-perasaan negatif kita dan nggak tenggelam terlalu dalam terhadap emosi-emosi negatif gitu. Ya oke lah kamu ngerasain emosi negatif, tapi tidak untuk dibesar-besarkan melebihi dari apa yang sebenarnya kamu rasakan. Atau sebaliknya, bukan untuk dipendam gitu ya, dipendam dan nggak pernah dikeluarkan gitu. Eh, Lalu malah akhirnya jadi nggak baik ke tubuhmu sendiri gitu. Jadi eh, pendekatan yang berimbang terhadap negative emotion, nah itu adalah mindfulness di komponen terakhir dari self compassion atau welas asih terhadap diri sendiri. Itu sih, jadi itu tools yang psychologist. Self compassion yang menarik banget sih. Hmm. Tapi gak rasa kita udah ngobrol 40 menit ya. Oh iya ya. 40 hampir 45 menit lebih malah katanya. Oke, ya. Nah mungkin banyak sekali insight dan juga pengetahuan baru khusus saya pribadi dan Kak Merala juga pastinya, dan juga Sobat Binar semuanya. Nah mungkin sebelum kita mengakhiri nih bisikan Spotify episode ke-7 kali ini, mungkin dari Mas Audi ya, ada closing statement gak Kak, singkat aja? Aku akan kasih closing statement sama dengan casing HP-ku. Jadi guys, mengingatkan sekali lagi, there is no paradise for you to escape. Gak ada surga tempat kamu bisa lari. Tapi aku harap kalian punya dan mendapatkan penderitaan-penderitaan yang bermakna buat kalian. Jadi justru dengan ada penderitaan itu malah menambah makna dan dalam hidup kalian. Aku harap kalian bisa punya penderitaan-penderitaan yang bermakna. Oke, terima kasih closing statement-nya ya Kak dari Mas Audi yang cukup menyadarkan kita ya bahwa setiap orang tuh pasti punya masalah tapi harus dihadapi kayak gitu. Gitu Kak Faiz. Betul banget. Nah sebelum benar-benar selesai ini ada inovasi buat Sobat Binar semuanya nih. Oke Sobat Binar, tahu nggak sih kalau berbinar itu punya banyak layanan yang bisa banget Sobat Binar cobain. Nah buat Sobat Binar yang ingin berkonsultasi dan menceritakan keluh kesah, Berbinar menyediakan layanan konseling bersama psikolog maupun konseling bersama konselor sebaya nih. Berbinar juga menyediakan layanan psikotes. Jadi bagi kamu yang ingin menyediakan layanan jadi bagi yang ingin mengenal diri lebih dalam dan mengetahui kemampuan diri yang dimiliki, Berbinar juga menyediakan layanan psikotes berupa tes minat bakat ataupun tes intelijensi. Selain itu ada produk baru juga yang baru aja dirilis oleh Berbinar, yaitu Berbinar Plus. Nah, apa sih Berbinar Plus itu? Jadi Berbinar Plus adalah layanan one package yang terdiri dari kelas daring berbasis video pembelajaran, konseling materi secara langsung, dan psikotes yang disediakan oleh Berbinar. Nah, bagi Sobat Binar yang berminat dengan produk dari kami bisa mendaftar di link yang ada di pin postingan Instagram Berbinar atau bisa langsung DM ke Instagramnya Berbinar kayak gitu. Terima kasih ya untuk Kak Audi atas penjelasannya juga terkait tema kita di episode ke-7 hari ini. Oke, aku juga mau makasih banyak buat teman-teman Berbinar udah ngajakin dan make this happen. Terima kasih ya Pak Is dan Marella. Mas Dani juga, shout out to Mas Dani. Oke, thank you. Siap. Terima kasih banyak buat Kak Audi sekali lagi, dan juga terima kasih banyak juga untuk Sobat Binar semuanya nih yang udah
mendengarkan kita sampai habis ini ya. Mungkin dari awal sampai habis nih. Makasih banyak buat Sobat Binar semuanya. Jangan lupa Oke. untuk mendengarkan bisikan di episode-episode lainnya nih Sobat Binar. Dan jangan lupa untuk men-share video ini kepada Sobat Binar yang lain. Kita akan kembali lagi dengan topik-topik seru lainnya. Ya kan Kak Marela? Iya, sampai ketemu lagi ya Sobat Binar.